Masya Allah, itu kalau sebaiknya nggak dilakukan ya. Kita jangan mengharapkan orang percaya dengan kita sehingga kita membuktikan dengan hal yang di luar pada kemampuan kita. Jika ada perkara yang menimpa kita seperti itu, kan kita bisa dapat membuktikan dengan cara-cara lain. Kenapa harus lakukan sumpah pocong? Sekalipun itu bisa dilakukan, upayakanlah untuk tidak melakukan. Karena nggak semua orang tidak percaya dengan Ibtu Rudiana. Nggak semua orang menghujat Ibtu Rudiana. Ada yang punya nalar juga, ada yang punya pendapat hukum juga, bahwa Ibtu Rudiana sudah melakukan hal yang sepantas dan sewajarnya. Seandainya kita diganggu anak kita oleh orang lain, kita pasti akan balas pukulan. Ini dibunuh anak kita. Mungkin terjadi penyiksaan, saya rasa itu masih di bawah kewajaran. Jika ada yang dilebihi dari kewajaran rasa kemanusiaan, ya oknumnya beri untuk hukuman agar efek jera, bahwa pihak penyidik tidak seenak-enaknya saja untuk menganiaya saksi atau korban, agar memberikan keterangan dengan paksaan sehingga terjadi hal yang rancu. Nah, ini boleh untuk oknum penyidik yang melakukan penganiayaan, beri tindak tegas. Karena kita negara hukum, kita dipukul orang, kita laporkan pasal 352, 351, penganiayaan berat, penganiayaan ringan, kita laporkan, kita dipukul orang. Sementara tempat kita melapor itu adalah pihak polisi memberikan penganiayaan berat. Ini baru diambil tindakan supaya efek jera kepada semua penyidik untuk memaksa korban atau pelaku kejahatan, pelaku dalam penganiayaan. Jangan dipaksakan memberi keterangan dalam keadaan intervensi dan penganiayaan. Ini perlu ditindak tegas. Itu satu. Pihak lagi, tetaplah kepada prinsip yang sudah diputuskan dalam persidangan Petun, PT, Mahkamah Agung, PK, Prapit yang berkekuatan hukum yang tetap, itu tetaplah berpedoman teguh kepada putusan itu. Siapapun yang melakukan upaya hukum lain, mau PK, kita tetap hormati. Mana tahu dia punya novum baru. Tapi ingat apa yang dikatakan novum. Kesaksian Deddy Mulyadi bukanlah novum. Karena kita anggap Deddy Mulyadi ini adalah pansos. Kalau dia benar-benar ingin membantu pembukaan tabir dalam kerancuan penyidikan ini, atau dalam kerancuan perkara ini, dia harusnya tidak dipublish sampai ada kepastian hukum itu sendiri. Ini Dedek ngomong, Aib ngomong, semua ngomong, nggak pasti udah dia ngomong. Okay. Apaan? Bapak mau main politik aja, Pak. Jangan pansos-pansos. Kemudian jangan Bapak menganggap bantuan hukum dari Pradi Pak Oto akan menutupi kesalahan. Tidak. Saya yakin dan percaya Ketua Umum saya Oto Hasibuan akan menegakkan kebenaran dengan secara profesional. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Sekalipun langit runtuh, kebenaran akan ditegakkan, keadilan akan ditegakkan. Oke. Bunda, terakhir nih, kemunculan itu Rudiana seperti apa mungkin Bunda menanggapinya? Apakah itu langkah yang tepat, baik, atau seperti apa ini? Artinya kan masyarakat masih ramai di Simpang Siur. Nah, Pak itu Rudiana kan disebut salah satu orang yang tahu juga nih. Nah, kemunculannya Bunda menganggapnya seperti apa nih? Orang yang tahu apa? Jelas dong dia tahu. Karena dia anaknya korban.
Sekarang kedua-duanya kita menyikapi dengan positif. Dia tidak muncul baik, dia muncul juga baik. Karena tidak harus dia memberikan keterangan sepenuhnya dengan hujatan tersebut, seolah-olah pengadilan itu adanya di media, seolah-olah pengadilan itu adanya di medsos, pada netizen. Jadi, tapi untuk netizen ingin mengetahui itu sah saja. Sampai sejauh mana perkembangan ini. Ibtu Rudiana tidak muncul, mungkin ada dua versi. Pertama, etik yang harus disampaikannya. Kalau dia dalam berperkara, tentu dia tunggu dulu ada kode ada pelanggaran etik, seperti mungkin proses propam. Proses propam kita dengar bahwa tidak ada kejanggalan, dia berproses dengan secara sudah sesuai dengan aturan yang ada di penyelidikan dan penyidikan tersebut. Mungkin kalau saya anggap semua isu itu mungkin nggak boleh juga. Namun ada beberapa statement yang menyatakan bahwa yang meninggal itu bukan anak Ibtu Rudiana. Kita melihat dengan air mata yang luar biasa dia menangis di pusara anaknya. Apa gunanya dia mainkan ini? Nah, satu. Kedua, katanya ada anak bupati, mantan bupati. Kok nggak muncul buktinya? Katanya ada anak dari cucu dari pejabat tinggi Polri. Kok nggak ada hasilnya? Jangan katanya. Mari kita hormati proses hukum yang berjalan. Jika ada masyarakat atau netizen yang dapat bukti, ada pembuktian, tolong bawa kepada pihak yang berwajib dan kita proses secara hukum.